Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu Guru. Santai. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Apakah ruangan kelasnya sudah bersih dan rapi? Sudah, Ibu. Baik, sebelum kita lanjut pembelajaran hari ini, saya mengundang salah satu orang untuk maju ke depan memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan Ibu Guru, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menjaga kami dari malam hingga pagi hari ini. Sekarang kami mau memulai kegiatan kami. Turunkanlah Roh Kudus-Mu atas diri kami masing-masing, agar apa yang diberikan oleh Guru kami bisa mengerjakannya dengan baik. Doa yang singkat ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Elin, silakan duduk kembali. Apakah hari ini semua hadir? Hadir, Ibu. Kita akan menyaksikan sebuah lagu dengan Jak Panggil Nama Saya. Silakan berdiri. Dengar yang panggil nama saya, dengar yang panggil namamu, dengar yang panggil nama saya, dengar yang panggil namamu.
Ibu boleh bertanya Kak? Boleh, Bu. Apakah kalian pernah dipanggil oleh seseorang? Kalian bantu bisa menjawab? Ya, Ibu, saya pernah dipanggil seseorang. Baik, terima kasih. Bagaimana tanggapan Anda atau kalian terhadap panggilan tersebut? Ada yang bisa bantu jawab? Silakan berdiri. Saya merespon dan langsung meninggalkan tempat duduk saya dan pergi menemui orang yang memanggil saya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan tema Yesus memanggil murid-muridnya. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai adalah peserta ini mampu memahami makna panggilan Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan menjelaskan tanggapan para murid atas panggilan tersebut serta dengan penuh tanggung jawab meneladani para murid Yesus menanggapi panggilan sebagai murid-murid Yesus. Diharapkan pada akhir pembelajaran ini anak-anak sekalian bisa mampu memahami makna panggilan Yesus pada murid-muridnya dan punya tanggung jawab untuk bersama-sama Yesus mewartakan kerajaan Allah di mana-mana. Ini kita duduk dan kita akan diberikan sebuah kuesioner pertanyaan. Nama dan silakan kerja 5 menit saja. Tulis nama ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Baik. Sekarang kita akan duduk
tenang dan menyimak sebuah video Yesus memanggil murid-muridnya. Oke, baik, kita bisa melihat panggilan para rasul Yesus. Ada yang disebut murid-murid yang mendapatkan panggilan pertama kali. Itu diantaranya adalah para nelayan, kemudian ada Lewi, Matius, Simon Cukai, kemudian Yesus memanggil 12 rasulnya. Ada pada gambar yang ada di tayangan ini. Baik, ini adalah pernyataan tentang murid-murid Yesus yang pertama. Yaitu yang pertama, itu ini ada di Injil Matius ya. Itu ada Simon yang disebut Petrus, kemudian Yakobus anak Zebedeus, Yohanes dan Andreas. Baik, kemudian ini lengkap 12 rasul Yesus. Ya, dari Simon yang disebut Petrus, kemudian ini keterangannya dia adalah murid yang menyangkal Yesus. Kemudian ada Andreas saudara Simon Petrus, ada Yakobus anak Zebedeus, ada Yohanes, ada Filipus, ada Bartolomeus, ada Matius yang disebut Lewi atau Pungut Cukai, kemudian ada Thomas yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus, kemudian ada pula Yakobus anak Alfeus, kemudian Simon dari keturunan Zelon, kemudian Yakobus dan lain-lain sampai ke Yudas Iskariot. Baik, kita bisa melihat di sini pekerjaan para murid Yesus. Ada yang bekerja sebagai nelayan, bahkan pemungut cukai yang pada masa itu disebut sebagai orang yang berdosa. Nah, mayoritas murid Yesus itu bukan orang terpandang, bukan dari kalangan pejabat dan berpendidikan tinggi, namun hanyalah orang biasa yang hidupnya sungguh sederhana. Kemudian kita bisa lihat syarat menjadi murid Yesus. Yang jelas mau senasib dengan Yesus. Yesus itu bukan sosok yang kaya raya, uangnya banyak, tapi dia adalah orang yang sangat sederhana. Kemudian mau mengambil sikap yang mantap, tidak setengah-setengah. Mau dan siap memikul salib, siap menderita. Salib itu kekurangan atau kelemahan manusia. Ya, sebagai pengikut Kristus kita itu harus tetap setia memikul ya segala permasalahan hidup dengan berpasrah pada Tuhan. Lalu mau dan berani berkorban tanpa pamrih untuk orang-orang yang menderita tanpa mengharapkan balasan. Lalu mau tinggal dengan dia dan hidup di dalam dia serta melayaninya. Jadi memang ciri khas pemerintahan Yesus itu adalah melayani. Lalu senantiasa percaya bahwa Yesus adalah Mesias atau penyelamat yang selalu membebaskan dari dosa, kemudian baru kita berani meninggalkan dosa dan melakukan pembaharuan hidup yang lebih baik. Baik, kemudian kita lihat di sini cara dan ciri murid Yesus. Yang jelas, cirinya itu dipersatukan oleh Roh Kudus, lalu hidup saling peduli dan memenuhi. Kepemimpinan yang melayani itu ciri khas ya. Kemudian bertekun dalam pengajaran para rasul. Kemudian secara bergilir mengadakan perjamuan kudus dan bersukacita sambil memuji Allah. Nah, ini banyak cara yang bisa kita lihat untuk mewujudkan semangat kemuridan Kristus dalam hidup sehari-hari. Intinya, setiap perbuatan baik yang kita lakukan, entah itu di sekolah, di dalam keluarga, ataupun masyarakat, itu menandakan cara atau ciri kemuridan Yesus, perbuatan-perbuatan baik yang berkenan di hadapan Allah. Nah, kita bisa mengamati di sini ada banyak hal atau banyak contohnya.
Baik, kita akan perhatian ke depan sini agar Ibu dapat menguraikan materi yang ada di depan. Yesus tidak memulai pelayanannya sendirian. Salah satu tindakan pertama yang Ia lakukan adalah memanggil murid-murid untuk mengikuti Dia. Pemanggilan ini bukan sekedar ajakan berjalan bersama-sama, tetapi ajakan untuk hidup dalam perubahan total, menjadi pelayan untuk mewartakan kerajaan Allah di mana-mana. Kutipan ini terdapat dalam Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22, Injil Markus bab 1 ayat 16 sampai 22, dan Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11, Yohanes bab 35 ayat 51. Urutan pemanggilan 12 murid Yesus. 1. Simon yang disebut Petrus. Pekerjaan sebelumnya adalah sebagai nelayan. Terdapat dalam Injil Matius bab 4 ayat 18 dan Yohanes ayat 1 sampai 42. Bab 1 ayat 42. Andreas juga pekerjaannya sebagai seorang nelayan. Terdapat dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 20 sampai 42. Yang ketiga, Yakobus anak Zebedeus sebagai seorang nelayan juga pekerjaannya. Dapat dalam Injil Matius bab 4 ayat 21. Kemudian Yohanes anak Zebedeus juga kerjaannya sebagai seorang nelayan. Dapat dalam Injil Matius bab 4 ayat 21. Kemudian Filipus terdapat dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 43. Thomas yang disebut Didimus dapat dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 49. Bartolomeus yang disebut Nathanael terdapat dalam Injil Matius bab 9 ayat 9. Matius seorang Lewi pemungut cukai, pekerjaannya dia pekerjaannya menagih pajak. Kemudian Yakobus anak Alfeus, Simon orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot. Lanjut. Kita lihat karakteristik panggilan Yesus. Pertama, pribadi. Yesus memanggil masing-masing murid Yesus itu secara langsung. Kemudian yang kedua, mengubah hidup. Yesus berkata, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Artinya Yesus mau bersama-sama dengan para murid itu mau mewartakan sabda Allah. Yesus mau menjadikan mereka sebagai penjala manusia. Mau bersama-sama Yesus mewartakan kerajaan Allah. Akhirnya yang tadi dari 12 murid itu mereka bertambah banyak menjadi 3.000 jiwa. Dan sampai sekarang mungkin kurang lebih 1 miliar jumlah jiwa atau jumlah orang yang mengikuti ajaran Yesus. Kemudian penuh otoritas. Mereka langsung meninggalkan pekerjaan mereka dan mengikuti Yesus. Jadi Yesus memanggil para murid itu, mereka tidak tawar-menawar lagi. Yesus memanggil Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, langsung mereka tinggalkan jalan mereka, terus perilaku mereka, dan mereka langsung mengikuti Yesus. Sama juga dengan Yakobus dan Yohanes sedang menembakkan jala dengan ayahnya Zebedeus. Mereka juga langsung tinggalkan ayah mereka,
lalu perilaku mereka, jalan mereka dan mengikuti Yesus. Menuntut pengorbanan. Jadi mau menjadi murid Yesus berarti meninggalkan keluarga, pekerjaan, masa depan, duniawi. Jadi mau menjadi murid Yesus berarti kita harus rela berkorban. Kita harus memikul salib dan mengikuti Yesus. Kita tinggalkan berbagai kesibukan pekerjaan, keluarga, harta, istri, anak, dan kita dengan hati tulus mau mengikuti Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah. Kita masuk pada makna spiritualitas dari pemanggilan pada murid Yesus. Satu, mengikuti Yesus berarti menyerahkan hidup kepada pimpinannya. Kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada pimpinan Yesus. Jangan lalu berpikir bahwa saya punya mama lagi buat apa sana, saya punya anak masih belum makan. Tidak perlu memikirkan itu. Karena Yesus menjamin setiap orang yang mau mengikutinya, menjamin keselamatannya. Tuhan akan menggerakkan setiap orang untuk mau membantu keluarga yang Anda tinggalkan. Kemudian yang kedua, murid-murid tidak hanya belajar menyadari hidup dari Yesus. Jadi mereka tidak hanya belajar, tapi mereka mau terlibat langsung untuk bersama Yesus meletakkan kerajaan Allah di dunia dan di mana saja, dan lebih khusus lagi dalam kehidupan nyata mereka setiap hari. Yang berikut, Yesus memanggil murid-muridnya karena suatu kelayakan, melainkan kasih karunia Tuhan Yesus sendiri. Jadi Yesus memanggil mereka itu, Yesus tidak melihat bahwa mereka punya anak dan kedudukan yang tinggi, mereka adalah orang hebat, mereka punya harta berlimpah ruah, mereka hidup mapan, serba mewah, tidak. Tapi Yesus memanggil orang-orang yang sederhana, para nelayan, orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang hidupnya miskin, yang tidak dihiraukan, sebagai pendamping atau sebagai partner dalam mewartakan kerajaan Allah. Ya, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Guru berkata, duduk. Berdiri. Guru berkata, berdiri. Oke. Silakan duduk kembali. Apakah kalian sadar bahwa kalian juga adalah bagian dari murid-murid Yesus pada zaman sekarang? Ya. Dengan cara apa? Siapa yang bisa bantu menjawab? Silakan, Putri. Dengan cara mengajak teman-teman untuk mengikuti kegiatan rohani seperti membaca bacaan, menyanyi mazmur dan berdoa bersama. Ya, silakan duduk. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Baik, saya meminta tolong salah satu orang untuk membaca ayat kitab suci di depan. Silakan, Glory.
ayat 18 sampai 22. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Silakan duduk. Terima kasih, Glory. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk kita bisa kerja sesuai dengan petunjuk yang ada, ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 akan menggambarkan dua orang murid yang dipanggil Yesus pertama. Jelaskan di lembar LKPD itu siapa nama murid-murid tersebut. Mereka sedang buat apa. Kemudian kelompok kedua menggambar dua orang murid Yesus juga bersama ayahnya. Sebutkan nama mereka masing-masing dan mereka sedang buat apa. Yang kelompok ketiga menggambar seorang pemungut cukai yang sedang apa. Ada duduk buat apa. Sebutkan namanya dan sebutkan pekerjaan hariannya. Silakan menggambar. Saya kasih waktu 20 menit. Silakan. Saya kasih waktu 20 menit dan kemudian kita selesai dan presentasinya. Silakan.
Sudah, baik. Sekarang kita akan presentasi hasil kerja kita. Saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil kerja dari kelompok. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Adelina Remaja dan di samping kanan saya Perkenalkan, nama saya Raymondus Fadesial. Di sini saya akan membacakan sesuatu. Ini adalah hasil kerja kami. Di sini kami menggambar 2 orang bersaudara yang sedang membersihkan jalan mereka, dan di sini ada Yesus yang sementara memanggil mereka dan mengikuti Yesus. Kemudian di sini ada penjelasannya, yaitu ketika Yesus sedang berjalan di pantai Danau Galilea, ia melihat dua nelayan, yaitu Simon yang dinamai juga Petrus dan adiknya Andreas. Mereka sedang mencuci jala mereka. Kemudian, apa pesan atau makna dari panggilan tersebut bagi kalian sebagai seorang Kristen dan pelajar? Pertama, kesediaan untuk menjawab panggilan Tuhan. Makna: Simon dan Andreas langsung meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan ketika Yesus memanggil mereka. Terdapat dalam Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 20. Bagi orang Kristen dan pelajar, kita diajak untuk peka terhadap panggilan Tuhan dalam hidup baik dalam hal iman, pelayanan, maupun dalam tanggung jawab sebagai pelajar. Artinya, siap menjawab dengan tindakan nyata saat Tuhan mengarahkan kita untuk melakukan kebaikan atau tugas tertentu. 2. Meninggalkan zona nyaman. Makna: mereka meninggalkan pekerjaan, keluarga, dan kehidupan lamanya demi mengikuti Yesus. Bagi pelajar, kadang kita harus meninggalkan kebiasaan buruk, lingkungan yang tidak mendukung, atau kenyamanan tertentu demi bertumbuh secara rohani dan pribadi. Misalnya, lebih disiplin, jujur dalam ujian, dan rajin dalam belajar. 3. Menjadi penjala manusia. Makna: Yesus berkata bahwa mereka akan menjadi penjala manusia. Artinya, mereka akan membawa orang lain kepada Tuhan. Bagi pelajar, kita dipanggil untuk menjadi pengaruh positif di sekolah atau lingkungan, menjadi contoh dalam sikap, perkataan, dan tindakan yang mencerminkan kasih Kristus. 4. Mengikuti Yesus adalah proses pembentukan. Makna: Petrus tidak langsung sempurna. Ia pernah ragu dan menyangkal Yesus, tetapi ia dipulihkan dan menjadi pemimpin gereja awal. Bagi pelajar, proses belajar dan bertumbuh dalam iman dan karakter membutuhkan waktu. Jangan takut gagal. Tuhan melihat hati yang mau bertobat dan bertumbuh. 5. Kerendahan hati dan ketaatan. Makna: Simon dan Andreas tidak banyak bertanya atau menunda-nunda. Mereka langsung taat. Bagi pelajar, kita diajak untuk rendah hati dan taat pada nilai-nilai Kristiani, baik dalam belajar, menghormati guru dan orang tua, maupun dalam bersikap terhadap sesama. Itu
saja presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3? Silakan. Bagaimana kita sebagai seorang murid untuk mewujudkan panggilan tersebut? Sebagai seorang murid, untuk mewujudkan panggilan tersebut, kita harus meninggalkan segala sesuatu yang dilakukan oleh kita pada saat itu dan pergi menjawab seseorang yang memanggil kita. Dan kemudian bila orang tersebut menyuruh kita untuk memanggil sahabat kita agar mengikuti suatu kegiatan, kita kembali dan memanggil sahabat kita untuk pergi mengikuti suatu kegiatan tertentu, seperti kegiatan yang diadakan oleh SKP PPA, kegiatan kelompok doa, dan lain sebagainya. Itu saja jawaban dari kami. Apabila saudara puas dengan jawaban kami, Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Silakan. Pada pasal berapakah Yesus memanggil Petrus sebagai muridnya? pada pasal yang terdapat pada Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 20. Apakah Anda puas dengan jawaban kami? Itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya persilakan kelompok 2 untuk tampil ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kami masuk, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Marcian dan sebuah Heri. Perkenalkan, nama saya Putri Meladia Rosali Batian. Baik, di sini kami akan menjelaskan gambar yang telah kami kasih. Di sini ada gambar yang sudah kami gambarkan, yaitu gambar di samping ini menceritakan tentang seorang ayah dengan 2 anak, yaitu Yakobus dan Yohanes dan ayahnya Zebedeus yang sedang menjalankan di pantai. Pertanyaan, buatlah poster latar belakang pekerjaan dari salah satu murid Yesus, Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, saudaranya Matius. Menurut kelompok Anda, gambarkanlah pada kertas kartu manila. 2. Ceritakanlah murid Yesus tersebut. 3. Apa pesan atau makna dari panggilan tersebut bagi kalian sebagai orang Kristen dan pelajar? Jawaban. 1. Ketaatan dan kesediaan untuk mengikuti Yesus. Yakobus dan Yohanes segera meninggalkan pekerjaan dan keluarga mereka saat Yesus memanggil mereka. Markus pasal 1 ayat 19 sampai 20. Maknanya bagi kita, sebagai orang Kristen dan pelajar, kita diajak untuk taat kepada panggilan Tuhan, meskipun itu berarti meninggalkan kenyamanan atau kebiasaan lama. Kita belajar untuk mengutamakan kehendak Tuhan lebih dari kepentingan pribadi. Kedua, kesediaan untuk berubah dan belajar. Yohanes dikenal kemudian sebagai rasul kasih, meskipun awalnya ia dan saudaranya dijuluki anak-anak guntur. Markus pasal 3 ayat 17. Karena mungkin memiliki sifat keras atau emosional. Maknanya bagi kita diajak untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dalam kasih dan kerendahan hati. Sebagai pelajar, kita harus bersedia dibentuk, belajar dari kesalahan dan terus bertumbuh. 3. Komitmen dan kesetiaan. Yakobus menjadi martir pertama di antara para rasul.
Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 2. Dan Yohanes tetap setia sampai akhir hidupnya meskipun mengalami banyak penderitaan. Maknanya bagi kita dalam hidup Kristen, kita belajar untuk setia meskipun ada tantangan atau penderitaan. Sebagai pelajar, ini berarti tidak mudah menyerah dalam belajar, tetap jujur dan berpegang pada nilai-nilai iman. 4. Pelayanan dan kasih kepada sesama. Yesus memanggil mereka bukan hanya untuk mengikutinya, tetapi untuk menjadi penjala manusia. Markus pasal 1 ayat 17. Maknanya bagi kita, panggilan kita sebagai orang Kristen adalah melayani dan membawa orang lain kepada kebaikan dan kasih Allah. Sebagai pelajar, kita bisa menunjukkan kasih dan pelayanan lewat sikap tolong-menolong, tidak membuli, dan menjadi teladan yang baik. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain? Jika ada pertanyaan silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga saya akan bertanya sedikit. Pada pasal dan ayat berapakah Yakobus dinyatakan sebagai martir? Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 2. Apakah Anda puas dengan jawaban kami? Iya, bos. Masih ada lagi ya? Ada pertanyaan? Sekian presentasi dari kami. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Sekarang giliran kelompok 3. Saya mengundang yang hormat untuk datang ke depan dan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini saya akan menjelaskan gambar kami. Keterangan ini adalah murid Yesus yang menginjak nama Matius, seorang Lewi yang sedang duduk untuk menagih pajak. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, buatlah poster latar belakang pekerjaan dari salah satu murid Yesus, Simon dan Andreas, dan Yakobus dan Yohanes saudaranya Matius. Menurut kelompok Anda, tambah-tambah pada kertas karton manila. Yang kedua, ceritakanlah murid Yesus tersebut. Ketiga, apa pesan atau makna dari panggilan tersebut bagi kalian sebagai orang Kristen dan pelajar? Ada beberapa hal. Yang pertama, kasih karunia Allah tidak memilih-milih. Matius dulunya adalah seorang pemungut cukai, profesi yang saat itu dipandang rendah dan dianggap berdosa karena sering dikaitkan dengan penindasan dan korupsi. Namun, Yesus tetap memanggilnya untuk menjadi muridnya. Ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan menjangkau semua orang, tidak peduli latar belakang atau kesalahan masa lalu mereka. Makna bagi pelajar atau Kristen, jangan merasa tidak layak atau terlalu berdosa untuk datang kepada Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja yang mau berubah dan mengikutinya. Yang kedua, panggilan untuk meninggalkan dosa dan mengikuti Kristus. Ketika Yesus memanggil Matius, dia langsung meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Yesus tanpa ragu. Terdapat dalam Injil Matius pasal 9 ayat 9. Ini menunjukkan ketaatan dan keberanian untuk berubah. Makna bagi pelajar atau Kristen, kita diajar untuk berani meninggalkan kebiasaan buruk, pergaulan yang menyesatkan, atau hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Menjadi murid Kristus berarti hidup dalam perubahan terus-menerus ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, tugas untuk bersaksi. Setelah dipanggil, Matius mengadakan jamuan makan dan mengundang teman-temannya agar mereka juga bisa mengenal Yesus. Terdapat dalam Injil Lukas bab 5 ayat 29. Artinya, iman bukan hanya untuk diri sendiri, tapi harus dibagikan. Makna bagi pelajar atau Kristen, jangan takut untuk berbicara tentang kebaikan Tuhan di sekolah atau lingkungan. Perilaku kita pun bisa menjadi kesaksian.
misalnya lewat kejujuran, kerajinan, dan sikap saling menghormati. Yang keempat, Tuhan melihat hati, bukan penampilan luar. Yesus melihat potensi dalam diri Matius, bukan hanya reputasinya sebagai penunjukan. Ia melihat hati yang siap diubah. Makna bagi pelajar atau Kristen, jangan mudah menghakimi orang lain, dan jangan merasa rendah diri karena penilaian orang. Tuhan tahu tujuan niat hati. Itu saja presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan, Elin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan pertanyaan. Kenapa Yesus mau memanggil seorang penagih pajak, padahal dia adalah seorang pendosa? Ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan menjangkau semua orang, tidak peduli latar belakang atau kesalahan masa lalu mereka. Apakah Anda puas dengan jawaban saya? Puas. Apakah masih ada pertanyaan? Silakan, Elsie. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mengajarkan tanggapan apa yang ditanggapi oleh Matius setelah Yesus memanggilnya sebagai murid Yesus. Ia langsung meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Yesus tanpa ragu. Apakah Anda puas? Puas. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Masih semangat kah? Masih semangat? Baik, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Simon Petrus. Dua kali Simon Petrus Andreas. Silakan berdiri. Hari ini kita mau mengenal 12 murid Yesus. Kita nyanyi bersama-sama ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, Judas murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Judas Iskariot, Judas murid Yesus. Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Judas Iskariot, Judas murid Yesus. Judas murid Yesus. Judas murid Yesus. Kita berikan duduk. Jadi Yesus berinisiatif sendiri untuk memanggil para muridnya. Dia memanggil para muridnya itu tidak melihat dari pekerjaan yang dikatakan dia adalah seorang yang punya jabatannya tinggi, dia seorang penguasa, dia adalah seorang kaya. Tidak, Yesus memanggil murid-muridnya itu yang hidupnya sederhana, sebagai seorang nelayan, juga termasuk orang berdosa. Yesus panggil mereka karena dalam firman-Nya itu dia datang untuk
miskin, berkekurangan, tidak diperhatikan. Dan murid-murid Yesus itu mereka itu tidak membantah panggilan Yesus itu. Mereka dengan tulus hati, dengan hati yang lapang, mereka mau meninggalkan pekerjaan, anak istri, keluarga, dan mau mengikuti Yesus dengan secara spontan. Yesus mengatakan, mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjara manusia. Dengan perkataan itu, mereka bersedia meninggalkan segala harta milik, keluarga, istri, anak, pekerjaan, dan meninggalkan Yesus. Itu adalah tanggung jawab bersama. Termasuk juga kita ini, murid Yesus zaman sekarang. Karena kita telah menerima sakramen baptis dan kita telah menerima tugas perutusan itu. Tugas perutusan adalah tanggung jawab bersama untuk kita semua, entah laki-laki, entah perempuan, entah tua atau muda, kita semua dipanggil untuk melaksanakan tugas perutusan Yesus, yaitu mewartakan kerajaan Allah di mana-mana. Dalam tugas, pekerjaan, di sekolah, di lingkungan tempat berada, di mana saja kita berada. Dan kita melaksanakan tugas itu dengan rendah hati, dengan tulus hati. Tuhan menjamin setiap orang yang mau mengikutinya. Ada syarat-syarat untuk mengikuti Yesus. Harus apa? Menanggung salib, rela berkorban, meninggalkan segala-galanya, dan mengikuti Yesus. Baik, kita sekarang duduk, pejamkan mata. Pejamkan mata. Dan kita berefleksi tentang materi pembelajaran hari ini. Tuhan, Engkau memanggil murid-murid-Mu menjadi partner, menjadi teman, mau datang belajar, melihat, dan mewartakan kerajaan Allah. Mereka rela meninggalkan segala sesuatu, keluarga, istri, anak, dan mengikuti Engkau untuk mewartakan kerajaan Allah di mana-mana. Karena tugas perutusan ini bukanlah hanya milik Yesus sendiri, tapi tugas perutusan ini adalah menjadi tanggung jawab kami bersama. Semua orang punya tugas untuk mewartakan kerajaan Allah dalam kehidupan harian mereka. Semoga pembelajaran di hari ini dapat bermakna bagi anak-anak sekalian dan dapat diwujud nyatakan itu di dalam kehidupan harian anak-anak semua. Selesai refleksi, silakan duduk dengan refleks saja. Kita akan mengerjakan soal-soal terkait dengan pembelajaran di hari ini. Sekali lagi bisa banyak. Silakan tulis nama, kelas, dan mengerjakan. Saya kasih waktu 10 menit
waktu 10 menit ya, mulai dari sekarang. Kerjakan sudah. Menit ya. Baik, sudah kah? Sudah. Selesai kah? Sudah. Baik. Dikumpulkan ya. Ya, Ibu. Baik, Ibu akan periksa lembaran-lembaran soal itu dan akan diberikan penilaian, kemudian nanti dibagikan pada pertemuan yang akan datang. Ya? Ya, Ibu. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang cara hidup murid Yesus. Sudah? Ya, Ibu. Sampai di sini akhir pembelajaran kita di hari ini. Sebelum kita pulang, saya mengundang salah seorang untuk datang ke depan, maju ke depan dan memimpin kita dalam doa penutup. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Teman-teman dan Ibu guru, mari kita berdoa. Karena Bapa, Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami selama pembelajaran tadi. Semoga pembelajaran tadi bisa masuk dalam pikiran dan otak kami agar hari-hari yang akan datang kami bisa menyatakan kembali. Doa yang sejati ya Bapa, kami aturkan dalam tangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus.